Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, China telah menarik perhatian banyak orang dengan prestasi luar biasa yang telah mereka capai dalam beberapa dekade terakhir. Selamat datang, Sobat! Hari ini saya sangat senang untuk mengajak Anda dalam sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia ekonomi yang menarik dan dinamis, dengan fokus khusus pada perjalanan luar biasa yang telah dilalui oleh Republik Rakyat Tiongkok, atau lebih dikenal sebagai China. Dari bangkitnya sebagai kekuatan manufaktur global hingga transformasi menjadi pusat inovasi dan teknologi, China telah menempuh perjalanan yang luar biasa dalam mengukir namanya di panggung ekonomi dunia. Namun, di balik keberhasilan gemilang tersebut, terdapat serangkaian tantangan dan perjuangan yang perlu dihadapi untuk mencapai posisi saat ini. This is a story China. Chapter 1. Dari revolusi ke reformasi. Awal mula perubahan. Bayangin, China kayak piring yang baru keluar dari oven, panas dan rapuh. Datanglah Mao Zedong, pria yang ngebawa bendera merah komunis, mengubah segalanya dengan revolusi komunis. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Fast forward ke akhir tahun 70-an, China kayak band rock yang siap ganti genre musik mereka. Deng Xiaoping, si vokalis baru, ngajak China ngejam dengan nada yang beda, reformasi ekonomi. Reformasi ini bukan cuma ganti setlist lagu, tapi juga cara China berdansa di panggung dunia. Deng ngasih angin segar dengan ide-ide yang bikin eyebrow banyak orang naik, membuka pintu buat investasi asing dan ngasih kesempatan lebih besar buat sektor swasta. Itu kayak mengubah playlist dari lagu-lagu lama yang monoton jadi hits-hits yang fresh dan catchy. Era Deng Xiaoping ini serasa bikin China dapat power up. Bayangin, dari negara yang ekonominya lebih tertutup dari kamar mandi konser rock, China mulai ngelirik ke pasar global. Deng ngomong, tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, asalkan bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Artinya, nggak peduli metode apa yang dipakai, yang penting ekonomi China mesti tumbuh dan berkembang. Reformasi Deng bukan cuma soal ngebuka pintu. Dia juga ngebangun jembatan, literal dan figuratif, yang ngubungin China ke pasar-pasar baru. Zona ekonomi khusus, kayak di Shenzhen, dibangun sebagai laboratorium eksperimen buat ekonomi pasar. Shenzhen itu dulu cuma kampung nelayan yang sepi loh. Sekarang, jadi kota metropolis yang meledak, penuh dengan neon dan teknologi canggih. Intinya, Deng Xiaoping dan era reformasinya itu kayak memutar roda zaman. Dari negara yang ekonominya kayak kaset rusak, China berubah jadi pemutar musik digital yang kekinian. Transformasi ini ngebuka babak baru buat China, ngajak mereka dari bayang-bayang masa lalu ke spotlight panggung dunia. Dan percaya deh, perjalanan mereka baru aja dimulai. China, dengan semua reformasi dan perubahannya, siap buat konser panjang yang nggak cuma mengguncang ekonomi mereka sendiri, tapi juga dunia. Chapter 2. Melangkah maju, China menuju industrialisasi dan urbanisasi. Nah, cerita tentang China yang semakin bergairah ini nggak berhenti di situ. Mereka kayak roket yang terus meluncur ke atas, dengan strategi pembangunan yang nggak main-main. Industrialisasi dan urbanisasi. Pertama-tama, bayangkan China kayak bengkel raksasa dunia. Mereka membuka pabrik-pabrik di mana-mana, memproduksi barang-barang dengan skala yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari mainan plastik sampai komponen teknologi tinggi, semuanya diolah di sini. China menjadi pusat manufaktur global, dan barang-barang buatannya melambung ke seluruh penjuru dunia. Ini bukan cuma soal produksi massal, tapi juga tentang efisiensi dan kualitas. Mereka udah bukan cuma sekedar peniru, tapi juga inovator. Made in China bukan lagi cuma label murahan, tapi juga kualitas yang diakui di seluruh dunia. Selain itu, China juga kayak kota besar yang nggak pernah tidur. Urbanisasi di sini nggak cuma tentang membangun gedung pencakar langit, tapi juga tentang menciptakan ekosistem perkotaan yang terintegrasi dan efisien. Mereka nggak cuma bikin bangunan, tapi juga jaringan transportasi, sistem pendidikan, dan layanan kesehatan yang canggih. Lihat saja kota-kota megapolitan mereka, seperti Shanghai dan Beijing, yang tumbuh pesat seperti jamur di musim hujan. Dari pedesaan yang sepi
Mereka berkembang jadi pusat-pusat kehidupan yang gemerlap. Urbanisasi ini nggak cuma mengubah wajah Cina secara fisik, tapi juga mengubah pola pikir dan gaya hidup orang-orangnya. Mereka jadi lebih terbuka, lebih berpendidikan, dan lebih terkoneksi dengan dunia luar. Bukan cuma kota-kota besar, tapi juga kota-kota kecil dan pedesaan ikut merasakan dampaknya. Cina mengalami revolusi urbanisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Jadi, dengan strategi pembangunan yang cemerlang ini, Cina berhasil menjadi kekuatan ekonomi yang tak tertandingi di dunia. Mereka bukan hanya menciptakan barang-barang, tapi juga menciptakan masa depan. Dari bengkel raksasa hingga kota-kota megapolitan yang futuristik, Cina membuktikan bahwa mereka siap menari di panggung global, menjadi pusat perhatian, dan menetapkan standar baru untuk kemajuan ekonomi dan urbanisasi. Chapter ketiga, pemimpin baru dalam dunia teknologi, China di puncak inovasi. Sudah bukan rahasia lagi, China telah menjadi raksasa teknologi yang tidak terbantahkan. Mereka bukan lagi pengikut, melainkan pemimpin dalam hal inovasi dan teknologi. Kita lihat saja, dari smartphone canggih hingga jaringan 5G, China menjadi sumber inspirasi bagi banyak negara di seluruh dunia. Pertama-tama, mari kita bicara soal smartphone. Brand-brand China seperti Huawei, Xiaomi, dan Oppo sudah menjadi ikon global dalam pasar telekomunikasi. Mereka tak hanya menawarkan produk yang terjangkau, tapi juga penuh dengan fitur-fitur canggih yang bisa bersaing dengan produk-produk dari Barat. Ini membuktikan bahwa China bukan lagi cuma tempat produksi murah, tapi juga tempat lahirnya inovasi. Tak hanya di telekomunikasi, China juga berada di garis depan dalam pengembangan teknologi tinggi lainnya. Dari kecerdasan buatan hingga teknologi blockchain, China mengambil langkah besar dalam memimpin industri-industri baru. Bukan cuma itu, mereka juga berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan R&D, menempatkan diri mereka di garis depan dalam perlombaan teknologi global. Selain itu, China juga menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar yang memiliki dampak global. Alibaba, Tencent, dan Baidu adalah contoh bagaimana China bisa menghasilkan perusahaan-perusahaan raksasa yang mengubah cara kita hidup dan berbisnis. Mereka tidak hanya menguasai pasar domestik, tapi juga mulai menembus pasar internasional dengan kehadiran mereka yang kuat. Jadi, dengan fokus yang kuat pada inovasi dan teknologi, China telah membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin dalam dunia digital. Mereka bukan lagi sekadar pabrik untuk barang-barang murah, melainkan juga kiblat untuk teknologi masa depan. Dari smartphone hingga kecerdasan buatan, China telah menetapkan standar baru untuk inovasi, dan mereka takkan berhenti di situ. Dengan semangat yang terus berkobar, China siap untuk menghadirkan gebrakan-gebrakan teknologi yang lebih mengagumkan di masa depan. Chapter 4, China dalam arena global, master dalam ekspansi dan diplomasi ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, China telah membuktikan diri sebagai pemain kelas berat dalam arena global, terutama melalui strategi ekspansi dan diplomasi ekonominya yang canggih. Mereka mengambil langkah besar dan berani, memperluas pengaruhnya jauh melampaui batas geografis, menunjukkan dunia bagaimana sebuah negara bisa memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk membangun hubungan dan meningkatkan status globalnya. Belt and Road Initiative, BRI, langkah besar menuju konektivitas. Global salah, satu langkah monumental. China dalam ekspansi global adalah meluncurkannya. Belt and Road Initiative, BRI, sebuah proyek infrastruktur multimiliar dolar yang bertujuan menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui jalur darat dan laut. Inisiatif ini bukan hanya tentang membangun jalan dan rel kereta api, tapi juga tentang memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan perdagangan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. BRI adalah cerminan dari visi China untuk mendominasi arus perdagangan dan ekonomi global, sekaligus menunjukkan kemampuannya dalam memainkan kartu diplomasi ekonomi. Strategi Going Global. Perusahaan China. China juga mendorong perusahaannya untuk going global
menginvestasikan di luar negeri dalam berbagai sektor seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur. Ini bukan hanya upaya untuk mendiversifikasi aset dan mencari pasar baru, tapi juga langkah strategis untuk memperkuat pengaruh Cina di panggung. Chapter 5. Tantangan dan masa depan ekonomi Cina. Meskipun Cina telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan, perjalanannya menuju masa depan tidak sepenuhnya mulus. Negara ini menghadapi sejumlah tantangan yang bisa menentukan arah dan keberlanjutannya sebagai kekuatan ekonomi global. Penuaan populasi. Cina menghadapi tantangan demografis berat dengan cepatnya laju penuaan populasi, yang merupakan hasil langsung dari kebijakan satu anak yang diterapkan selama beberapa dekade. Ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan mendukung ekonomi dan bagaimana menjaga keseimbangan antara tenaga kerja yang menurun dan populasi yang semakin tua. Ketegangan. Perdagangan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah mengalami ketegangan perdagangan dengan beberapa negara, terutama USA. Perang tarif dan pembatasan terhadap perusahaan teknologi. China telah menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan global dan mempengaruhi ekonomi Cina. Ketidakseimbangan. Regional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Cina telah mengesankan secara keseluruhan, masih ada ketidakseimbangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pantai timur yang makmur dan wilayah barat yang lebih tertinggal. Mengatasi ketidakseimbangan ini penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Isu lingkungan. Cina juga menghadapi tantangan besar dalam hal dampak lingkungan dari industrialisasinya yang cepat. Polusi udara, degradasi tanah, dan kelangkaan air merupakan beberapa isu kritis yang perlu ditangani untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi penduduknya dan keberlanjutan lingkungan. Transisi ke ekonomi berbasis inovasi. Untuk tetap kompetitif di panggung dunia, Cina perlu bertransisi dari model pertumbuhan yang didorong oleh investasi dan ekspor menjadi ekonomi yang lebih berfokus pada inovasi, layanan, dan konsumsi domestik. Ini membutuhkan reformasi struktural, termasuk peningkatan sistem pendidikan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Masa depan ekonomi Cina akan sangat ditentukan oleh bagaimana negara ini mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan strategi yang tepat, Cina berpotensi untuk tidak hanya melanjutkan pertumbuhannya, tetapi juga memainkan peran yang lebih konstruktif dan berkelanjutan di panggung global. Langkah-langkah menuju inovasi, adaptasi terhadap perubahan demografis, peningkatan hubungan internasional, dan penanganan isu lingkungan akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan Cina. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi dengan cara like, share, and subscribe. Thank you.